bapak yang ada di Padepokan Patrap dan bapak ibu yang sekarang sedang online bersama kita di FB saya. Alhamdulillah pagi ini malam hari ini malam ini ya cerah di sini. Kalau kemarin hujan, alhamdulillah juga di sini saat ini sejuk. Ya, suasana di Padepokan sejuk. Baik, hari ini pun juga banyak kawan-kawan yang hadir karena setelah ini kita mau ada rapat membicarakan program atau acara pada tanggal 23-24 Februari yang akan datang. Baik, malam hari ini temanya apa, Pak? Ya sama mengenai amanah. Mengenai amanah. Tadi sudah saya share apa, Mas? Oke. Mulai Allah itu, Pak. Nah, temanya apa coba? Amanah dari Quran, membaca Tanda-tanda Allah. Ya. Bisa tolong Pak. Quran Siap. dan Al-Mari. Baik. panas banget. Baik. Ya, kita juga 2 malam yang lalu ya mengadakan Patrap Gerak di Malaysia. Wah, first time. Baru pertama kali itu. Selama mulai 2009 saya di sana itu baru dapat tempat Patrap Gerak di Malaysia itu baru. Lapangannya luas. Ya, karena dekat pelabuhan Kelang. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti latihan Patrap bisa diselenggarakan di tempat-tempat yang memang sesuai. Terima kasih. Ya, kali ini memang temanya tentang membaca tanda, ya, membaca tanda. Oke, Bapak dan Ibu, Mas Bekan nanti kalau ini kurang sesuai di ini ya. Kameranya kalau kurang sesuai disesuaikan. Baik, Bapak Ibu. Ya. Oke. Saya kemarin sudah menerangkan tentang A, T, P. Bahasa Malaysianya ATP. Kalau bahasa Indonesia ATP. A itu apa? Nah, T tanda. P perintah. Ya. Ingat-ingat ini. ATP. Ya, ATP. Amanah tanda perintah. Karena ternyata banyak permasalahan dari kawan-kawan itu bagaimana membaca perintah, mengetahui perintah dari apa yang telah Allah sampaikan. Ini gini, biar luas. Oke. A itu amanah. Saya sudah sering menyampaikan tentang amanah. Dan nampaknya juga pemahaman tentang amanah itu teman-teman masih ada yang masih kurang jelas, ya, kurang terang. Baik, amanah ini adalah satu titipan Allah, ya, titipan Allah. Ya, titipan Allah itu berarti satu benda kan, ya. Jadi kita itu dititipi banyak hal oleh Allah. Ya sebenarnya hidup ini pun juga titipan.
ya kan? Nah, kita nafas itu pun ternyata juga titipan, berarti amanah, betul nggak? Nafas amanah. Nah, perintahnya kan berzikir dalam setiap nafas. Apalagi kendaraan itu amanah. Tandanya itu bensinnya udah E. Perintahnya apa? Si. Tuh. Tandanya asapnya itu ngebul di knalpot. Itu tanda. Perintahnya apa? Benahi, servis. Ganti baru. Ganti baru. Ya masih ya. Tandanya mendung. Nah, tandanya mendung perintahnya. Mantap. Semuanya itu tanda. Jadi perintah itu amanah itu ada tanda-tanda yang harus kita baca. Setiap amanah yang selalu yang dititipkan kepada kita itu membawa tanda. Tanda ini bahasanya adalah ayat. Maka tanda ini ada dua, ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Nah, ayat kauniyah itu ya tadi bensinnya itu jarumnya ini sudah sampai empty, mepet. Ayo, mau sudah jelas ketemu di pom bensin. Perintahnya jelas kan? Ngisi. Nah, ngisi. Enggak dijalani. Enggak dijalani. Habis. Habis. Habis jalan. Semua ada tandanya. Maka kalau orang Jawa dulu, Pak, Joyoboyo. Nah, ramalan Joyoboyo, Pak, ini. Ramalan Joyoboyo. Besok arep ana jamane Dian. Yen ora edan, ora keduman. Ning ijik apa? Bejo wong Ijik wong apa? Bejo bojone wong iki. Isih luweh wong bejo. Isih luweh wong bejo. Yaiku wong sing eling lan waspada. Jadi besok itu akan ada zaman edan, akan ada zaman kegilaan. Semua orang gila semua. Gila harta, gila semua. Tapi masih beruntung orang-orang yang sadar, ya, sadar dan waspada. Nah, sadar itu sebenarnya di sini, di ain ini sadar. Nah, A ini sadar. Nah, T ini apa? Waspada. Nah, yang bawah. Pun Pak. Bu cerita wae. Nggih. Nah, ini ini kita harus sadar. Makanya sadar ini akan membuat kewaspadaan kita akan terarah pada tandanya. Ya kan? Nah, misalnya saya amanah saya adalah mobil. Amanah saya mobil. Ini mobil ini harus tidak boleh tabrakan. Ya kan? Maka ketika saya nyopir selalu saya jaga amanah itu. Nah, saya terus setelah sadar ini waspada. Waspada terhadap apa? Tanda. Lampu merah. Ini tanda. Lampu merah. Lampu hijau. Kuning. Oh iya.
merah, saya waspada. Maka perintahnya berhenti. Sehingga ketika saya waspada, maka saya akan berbuat atau bertindak. Ya kan? Sadar mobil ini adalah titipan. Atau saya juga pengen selamat, saya pun titipan. Tubuh saya ini termasuk titipan, ini amanah. Saya harus selamat di jalan. Maka saya harus waspada. Tandanya apa yang Allah berikan? Nah, setelah itu Allah memberi tanda lampu hijau. Perintahnya jalan. Jalan itu berarti berhenti, berbuat ini apa? Untuk berhenti. Tujuannya saya kalau hijau berjalan. Jadi ini yang harus kita ingat-ingat. Ini kita tahu kalau bagaimana untuk sadar ya pakai DM. Nah, waspada ini yang harus sekarang kita latih. Waspada ini Allah bisa kasih tanda, Allah bisa kasih isyarah. Isyarah itu bisa samar, bisa jelas, kadang-kadang halus, nah gitu. Yang jelas itu merah, hijau, kuning, nah itu tanda yang jelas. Mendung, nah itu jelas. Kadang-kadang samar. Kok nggak enak ya? Kalau kesana kok nggak enak ya? Nah, tanda. Abstrak. Nah, ya lebih abstrak. Peka, harus peka, waspada dan peka. Saya nggak boleh kesana. Waspada. Dan ini harus terus berbuat. Kenapa? Berhenti. Just do it. Bahasa Qur'annya sami'na wa ata'na. Jadi just do it-nya sami'na wa ata'na-nya ini berdasarkan tanda. Tanda itu berdasarkan Kesadaran. amanah. Jadi nggak asal berbuat, nggak asal baca tanda. Wah, di jalan ketemu cewek, dia ngelirik-lirik, berarti tandanya senang sama saya. Kacau dunia. Amanah ini. Kalau belum punya istri, amanah. Tapi kalau sudah punya istri, Aminah. amoral. Ya, jadi ini pentingnya kita berdasarkan amanah, sehingga tanda ini, sebab tanda kejahatan dan tanda kebaikan, tanda yang berdasarkan amanah dan tanda yang berdasarkan nafsu itu ada semua. Seorang pencuri, dia juga akan diberi tanda-tanda Allah. Nih sudah saatnya sepi, ya hati nanti itu ada rame orang, kamu harus segera sembunyi. Nah, itu juga tanda, tapi tanda untuk pencuri. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Tanda yang kita harapkan adalah tanda yang berdasarkan ini amanah. Sehingga kita tidak bisa lagi mengatakan bagaimana caranya mengetahui ini nafsu atau ini adalah perintah dari Allah. Ya ini kan, kalau kita ingin mengetahui perintah dari Allah, baca tandanya. Tanda ini kita harus, maka awal yang harus kita lakukan adalah menerima amanah. Ya, saya baca tandanya. Nah, seperti jualan di tempat A nggak laku, tempat B nggak laku, tempat C kok laku, ya berarti memang tandanya di sini. Sudah di sini saja. Kalau sudah begini,
Ini amanah Allah tuh di sini, kerjakan di sini saja, nggak usah kemana-mana. Kecuali Mas, orang B ini di tempat B, kirimi saya 200, uang saya transfer. Wih, mantap. Kuih. 200 berapa Mas? Berapa 200? Sudah 600 Pak. Dan saya kirim 2 juta. Udah buat jenengan. Mantap. Jadi amanahnya ada 2. Maka segera cari orang lagi untuk membantu. Jangan dimakan sendiri. Ajaklah Mas Beken. Masak lele. Ngilangin mana? Orang masak malah dijahit. Balik ya. Jadi ini ya amanah. Nah, ini amanah yang ini tanda yang ada di dalam tanda kaumiyah alam. Nanti kalau bapak-bapak dan ibu belajar waspada dengan ini, nanti akan semakin peka, semakin peka, semakin peka, semakin halus, sehingga ini nggak boleh. Betul. Bahkan dia bisa membaca tanda yang ada pada orang lain. Nah ini latihan. Makanya waspadalah. Betul, waspada. Bisnis itu membaca tandanya harus kuat. Kalau enggak rugi terus, Pak. Tanda itu kadang-kadang kalau sudah saking ininya ya sering ya, itu bukan tanda yang jelas lagi, tapi bersifat abstrak. Maka munculnya di sini bentuknya apa? Insting. Wah ini laku nih. Kok kamu tahu? Wah dijelaskan susah. Gitu. Coba aja kalau nggak percaya. Iya laku betul. Di sini nggak laku nih. Nah itu sudah main insting. Feeling. Itu yang harus itu terus. Semuanya itu ada tandanya. Semua alam semesta ini sebelum ada sesuatu pasti ada tandanya. Tidak mau bedunduk. Gunung Merapi mau meletus ada tandanya. Semua Allah berikan tanda. Maka di dalam Quran itu disebutkan maka beruntunglah orang yang memperhatikan tanda. Ada orang yang diberi tanda oleh Allah, misalnya ada kecelakaan. Dia gitu ya. Sebelumnya itu dia sudah tahu diberi tanda sama Allah, dikasih gambaran kayak biskop itu loh Pak. Kecelakaan. Itu tanda. Kalau kita tidak bisa membaca tanda yang seperti itu, stres. Nah, kok bisa stres? Aku tahu, tapi saya tidak bisa apa. Stres nggak? Mending nggak tahu sekalian. Ya kan? Aku tahu tapi. Nah, makanya kalau memang karena ada beberapa jamaah yang menceritakan seperti ini pada saya. Kalau memang diberitahu sama Allah seperti itu, jangan berhenti. Ya Allah, Engkau beritahu saya tentang kecelakaan yang akan terjadi. Terus saya perintahnya apa? Ini saya nggak paham betul. Saya diperintahkan apa? Kalian perintahnya, kamu saksikan saja semua atas kekuasaanku. Siap. Kamu ingatkan orang itu. Kamu klakson, tangan kamu ginikan biar dia balik. Tapi dia terus, ya sudah, itulah yang memang saya kendaki, tapi kamu sudah melakukan. Nah, jadi tanyakan kepada Allah, perintahnya apa? Allah memberitahu seperti itu. Kalau misalnya kita di satu tempat
diberi tanda oleh Allah. Ono demit. Wah, itu ono iso-iso. Iya. Iki ono. Wah, Ya Allah, ini tandanya ini tanda uka-uka. Di dunia lain. Apa perintah untuk saya? Apa yang harus saya lakukan? Kadang perintahnya kamu doakan dia. Oh itu. Ternyata dia menunjukkan diri itu pengen didoakan. Bisa jadi. Nah, kamu doakan. Ya tergantung perintahnya Allah lah. Jangan malah takut. Jangan malah bingung. Atau malah stres. Mending nggak lihat pocongan pak. Nggak takut. Misalnya loh ya. Baik ya. Jadi ini tanda. Ini tanda-tanda kaumnya itu ada yang gaib, ada yang enggak. Itu tanda-tanda alam. Kuncinya amanah dulu, kita terima. Tandanya kita baca dan perintahnya kita jalankan. Udah itu aja, hidup itu gampang gitu aja. Nah inilah ATP ini sebenarnya aplikasi daripada takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah kan? Nah cara menjalankan ini baca tandanya, terima amanah. Nah itu takwa. Dalam Quran ini sudah sangat jelas. Di ayat pertama itu alif lam mim. Sesuatu yang abstrak. Dzalikal kitabu la raiba fihi. La raiba fihi. Hudalil muttaqin. Nah, orang muttaqin itu orang yang bertakwa. Orang yang takwa ini disebut muttaqin. Disebutkan dalam Al-Baqarah. Ayat-ayat awal tadi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Di sini tidak ada keraguan. La raiba fihi dan petunjuk. Hudalil muttaqin bagi mereka yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa yang gaib? Allah. Ya, itu pegang dulu. Yang gaib ini jin, Pak. Tapi sebenarnya yang paling gaib adalah Allah. Apa buktinya gaib? Ini bacanya apa? Allah. Ini bacanya apa? Lillah. Hah? Lillah. Ini bacanya apa? Lahu. Ini bacanya apa? Hu. Nah, inilah yang asli. Tanpa huruf, tanpa suara. Maka dikatakan yu'minuna bil ghaib. Maka beriman kepada yang merintah. Ini kan orang bertakwa itu orang yang sehingga menerima amanah Allah, waspada dengan tanda yang diberikan oleh Allah dan menjalankan perintah Allah. Allah itu yang mana? Atau Allah itu siapa? Yang gaib. Betul nggak? Nah, ini. Jadi Quran ini hanya bisa memberi petunjuk, bisa menjadi petunjuk bagi yang ini syarat pertama. Yang kedua, dia yakin kepada yang memberi petunjuk ini siapa? Yang gaib, yaitu Allah. Oke. Nah, ini merupakan tanda. Ini ayat
Ayat apa namanya? Aulia. Qauliyah. Al-Quran ya. Al-Quran ini memang ayat qauliyah. Oke. Nah, kita buka dari awal sampai akhir semua berisi tanda. Apapun masalah kita di sini ada. Tapi ingat bacanya adalah berdasarkan tanda. Oke. Kelihatan nggak dari situ? Kelihatan, Pak. Kelihatan tapi nggak terbaca ya. Betul sekali. Oke. Ini ayat. Ini tanda. Terjemah kata per kata. Terjemah ayat. Tafsir. Ada asbabun nuzulnya. Ini tanda, ini belum perintah. Jadi kita harus paham antara tanda dan perintah. Ini baru ayat, belum perintah. Kalau perintah harus kita pahami lebih dalam lagi, sesuaikan dengan apa yang kita perlukan. Oke, sekarang misalnya. La raiba fihi, dzalikal kitabu la raiba fihi. Tandanya apa? Artinya apa? Tandanya itu dalam kitab ini itu dia memberi tanda la raiba fihi. Kalau artinya tidak ada keraguan Padanya. Nah, ini tandanya itu Allah memberikan tanda itu dzalikal kitabu la raiba fihi. Perintahnya apa? Jangan ragu-ragu. Jangan ragu dengan kitab ini. Coba cari terjemahannya. Jangan ragu-ragu, ada nggak di sini? Tidak ada. Hah? Ada nggak disebutkan di sini perintahnya? Jangan ragu-ragu. Nggak ada. Di sini tanda. Betul nggak? Nah. La raiba fihi hudalil muttaqin. Terjemahannya apa? Dan petunjuk Bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, oke, itu tanda perintahnya. Jadilah orang-orang yang sadar waspada dan bertakwa gitu kan. Ini perintahnya. Saya harus bertakwa. Nah, antara tanda dan perintah itu kadang-kadang tidak selalu sama. Ya. Jadi misalnya tandanya merah, berhenti. Merah dan berhenti kan nggak sama, Ya, sama. betul nggak? Nggak sama. Nah, kita harus paham tanda-tanda Allah. Maka setiap pagi coba buka Al-Quran, baca tandanya, baca perintahnya apa untuk saya pagi ini. Oh, itu maksud betul di sini. Ini tanda ya. Jadi apa namanya? Kita harus paham dengan tanda yang Allah berikan. Makanya kita harus waspada. Kemudian jalankan perintahnya. Nah, di dalam surat apa ini? Yang sering saya baca itu ya, "Mamayatakilah yaj'al makhraja." Surat, ya Allah lupa. Ya nanti cari. Toha 2 dan 3. Ya, Toha 2 dan 3. nampaknya bukan Tuhai, Pak. Istilahnya Atolak. Atolak. Atolak 2 dan 3. Nah, kalau kita menjalankan ini, maka saya katakan jalankan ini, ya, maka dalam surat itu kan dikatakan
Wa mayatakilaha barang siapa yang bertakwa maka Allah akan memberikan yaj'alahu makhraja. Jalan ini langsung ya. Takwa, maka Allah akan memberikan solusi, membuatkan solusi atau jalan keluar, makhraja, jalan keluar, dibuatkan. Jadi namanya dibuatkan itu gimana, Pak? Perlu mikir nggak? Nggak perlu mikir. Perlu biaya nggak? Nggak perlu biaya. Perlu tahu caranya nggak? Nggak perlu tahu caranya. Wis digaweke kopi karo Mas Mul. Perlu beli kopi nggak? Nggak perlu beli kopi. Gula? Perlu memanasi air? Mikir gasnya? Air dari mana? Nggak perlu. Nah, ini dibuatkan Allah. Siapa dari kita yang tidak punya masalah? Punya. Amanah sendiri itu sebenarnya adalah satu hal yang harus kita selesaikan. Kan? Ketika kita ini menjalankan berdasarkan ini kan takwa ini ya. Ini kan takwa ini. Maka Allah akan ngasih solusinya. Tapi syaratnya dikonsep seperti ini. Harus dikonsep seperti ini. Maka Allah akan memberikan solusi. Tidak hanya itu, Allah akan memberi rizki. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak diduga. Yes. Rugi Pak harus kalau kita harus ke dukun untuk nyari rezeki. Ya Pak ya. Pak nyuwun ini syarat untuk usaha. Ya, tane laris. Oh ya. Setelah rasa mari gitu. Ini ya, yang satu rezeki, yang satu solusi. Sudah. Coba kalau dua ini sudah dipenuhi sama Allah. Apa yang bukan? Cuma kadang orang itu terlalu fokus di sini. Dia ada amanah, bukan memperhatikan tandanya, bukan menjalankan perintahnya, fokus mikir masalah. Iya ya. Bagaimana ya? Pusing aku. Ayo pusing. Iya kan? Oh. Sudah fokus ini beban berat, fokus ke sini. Cari rezeki kok susah sekali. Di sini gagal nanti. Yang dikejar rezeki itu, rezeki, uang, rezeki. Dikejar. Padahal ini sudah diberi, sudah dijanjikan oleh Allah, sudah dipastikan oleh Allah, sudah diberi sama Allah. Ngapain pikir? Betul nggak? Iya. Yang penting itu kan kita di sini. Bukan fokus di sini. Urusannya Allah. Ya? Itu kan urusannya Allah. Ini kan urusannya Allah. Iya. Untuk apa kita pikir? Besok kita bagaimana? Ya besok. Saya tidak langsung pelecehan kalau misalnya. Saya percaya. Padakan. Inilah kesalahan kita. Padahal manusia itu udahlah, kamu itu jalankan perintahnya. Tapi memang kalau sudah masuk di sini Pak, betul Pak. Yuk minuna bil ghaib. Kadang-kadang bil ghaib itu tidak masuk. Ya. Coba Pak. Kalian menyalakan Siti aja. Iya kan? Iya. Siti aja. Siti aja itu gila nggak? Pandangan orang. Orang luar. Wong dia nih. Wira wiri kaya wong bingung. Ya kan?
Kalau misalnya dilihat dari jauh itu, Iya. gila. Tapi bagi si Diajar, ini aku menjalankan perintah. Aku sadar amanahnya apa. Hanya itu adalah Nabi Ismail. Betul nggak? Iya betul. Tandanya itu adalah Sofa Marwah. Perintahnya lari. Sudah. Dia tidak mikir ini, Pak. Dia tidak mikir solusi. Tidak mikir rezeki, tidak mikir airnya dari mana. Betul nggak? Kalau Siti Hajar itu mikir ini, stres. Kenapa? Dari mana dapat air? Oh, nggak ada pacul, nggak ada lingis, nggak ada bur, nggak ada sumur. Air dari mana juga nggak tahu, padang pasir yang begitu luasnya udah. Tapi Allah perintahkan, karena kamu amanah kepada Nabi Ismail, karena kamu amanah kepada anakmu, ada bukit Sofa Marwah, lihat bukit itu, Sofa Marwah, lari kamu, terus lari, perintahnya lari, Sofa terus, jangan berhenti untuk berharap, terus Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, perintahnya itu terus, lakukan, maka ini keluar solusinya, air Zam-Zam, rezekinya juga keluar Dari tempat yang tidak diduga-duga. dari tempat yang tidak diduga-duga. Maka saya katakan yu'minuna bil ghaibi. Al-Quran ini petunjuk bagi yang percaya dengan yang gaib. Makanya ketika ada kawan, Pak, saya usahanya ini, Pak, tapi sehari saya cuma dapat segini, Pak, bagaimana bisa mencukupi kebutuhan keluarga, Pak? Itu kamu jalankan ini ya. Kamu jangan fokus di sini. Dan ini nggak cukup, Pak. Kamu kalau bilang nggak cukup berarti masih di sini. Kamu fokus aja pada ini. Pasti nanti di sini. Nah, maka di kelanjutan ayat itu, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa mencukupi. Jadi ini tambah lagi tawakal. Jadi bukan seperti motivator-motivator itu berusaha, setelah itu tawakal. Ini berusaha nggak kita? Kita nggak berusaha di sini. Karena tinggal menjalankan saja. Kalau usaha itu berarti saya mengusahakan sesuatu. Saya pikir, saya lakukan. Enggak, saya nggak mikir. Saya tinggal sadar aja ini amanahnya ini. Oh, tandanya ini, perintahnya ini. Kalau bingung pakai Al-Quran, buka. Semuanya tanda. Ini kunci hidup. Betul nggak? Orang itu masalah hidup itu paling dua ini kan, Pak? Betul nggak? Yang ini urusan Allah kamu pikir. Jeblok. Yes, kecuali ke Gusti Allah ra masalah. Ya dah. Ini kita itu makhluk. Ini yang ngurusi Allah. Kita itu tinggal jalanin ini saja. ATP ini amanah tanda perintah. Sudah itu aja setiap hari begitu harus bangun jam 3, bangun jam 3. Niatkan itu amanah. Ini amanah, ini amanah, ini amanah. Wow, pokoknya 24 jam. Ini amanah, ini amanah, ini amanah, ini amanah. Terus amanah. Terus begitu fokus. Nanti ini akan muncul. Dan faktanya memang rezeki itu mengalir dan solusi itu ada. Sudah.
untuk membooster. Biar ini di booster. Biar Allah lebih kencang ini. Booster. Booster itu apa Pak? Maksudnya Pak? Ya penjernih. Kurang. Penguat. Penguat ya. Amplifier. Amplify, lebih dikuatkan lagi. Bos. Power. Hah? Power, Pak. Power. Lebih biar Allah. Caranya gampang. Aku Di sini, ya di sini. Nah, gunakan kekuatan Allah. Di poster. Jadi itu ada di dalam Al-Quran. Wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Muhammad, katakan, bukan engkau yang melempar, bukan engkau yang memanah, tapi aku yang memanah. Jadi apa? Bangun jam 3 pagi ngantuk nggak Pak? Ngantuk. Yang bangun ini adalah kekuatan Allah. Yang bangun ini karena kekuatan Allah. Naik motor, pakai kekuatan ini nggak Pak? Ini kekuatan. Gasnya pakai kekuatan, betul ya? Gasnya pakai kekuatan, remnya betul. Ini adalah kekuatan Allah, bukan kekuatanku, kekuatan Allah. Dagang, keliling, ini kekuatan Allah, bukan kekuatanku. Wah itu booster itu. Saya sudah coba, pernah ngantuk gini Pak Tok. Masih ada aja orang ngejak ngobrol sama saya. Oh sih ngantuk-ngantuk ini. Ya Allah, ini amanahnya ini adalah orang yang ngajak ngobrol ini. Ada, tapi ini yang ngantuk ini. Ya Allah, ini amanah. Saya mohon kekuatan ya. Bukan kekuatan saya untuk bisa melayani mereka. Untuk bisa menjalankan amanah ini bukan kekuatan saya, tapi kekuatan biar ini Pak. Oh ini namanya booster ini. Booster namanya. Ya kadang namanya amanah itu ya kalau cuma amanah ringan-ringan ya gampang. Ini amanahnya tingkat dewa. Jangan kuat-kuat namanya. Jangan kuat-kuat betul gini. Tapi harus ya Allah ini kekuatan. Ini kekuatan. Nah itu untuk membooster. terus ini Pak, Ya. saya untuk takwa itu kalau aku suruh apa takwa itu kan diganggu biasanya ya kan. Wah itu. Gangguannya itu kan juga lumayan. Nah makanya di sini Pak ini ada namanya sadar. Kita harus sadar dulu, sadar amanah itu. Kalau enggak, ilham fujur itu turut berperan. Nah, kayaknya gini. Ini enggak sadar. Mabuk berarti Pak. Ini enggak sadar tentang amanah. Oh iya. Amanahnya istri di rumah. Ya, amanahnya istri di rumah. Enggak sadar? Wah. Dilirik sama cewek. Ting ting. Itu kan ilham fujur. Ada cewek naksir. Dekati. Iya, ilham kan itu? Dekati. Sudah. Karena dia tidak sadar bahwa ada amanah istri di rumah. Tapi kalau dia sadar bahwa ada istri di rumah, ada cewek, ding ding. Abaikan saja. Perintahnya apa? Abaikan saja. Dekati. Jangan kamu dekati.
dekati, jangan kamu dekati. Ya ada tuh ilmu wujud ya, dekati, jangan kamu dekati. Budane kan iman-iman. Lah ya kuwi kesadarannya lemah. Iman-iman. Antara maneman sama ya, tergantung kesadarannya kuat enggak. Tarungnya ning kono. Makanya kita betul-betul amanah ini, ini amanah. Istri ini amanah, anak ini amanah, semuanya ini amanah. Perangnya ada di situ, Pak. Iya, Pak. Perangnya di situ. Ini aja dulu, Pak. Ini aja dulu dikuati sehingga ketika ada tanda yang membawa ke fujur, itu kita sudah terbentengi oleh kesadaran akan amanah Allah ini kuat. Kalau nggak ada amanah ini lemes. Betul. Kok ngetok. Biasa. Ya, makanya kita itu kan kadang-kadang bosan Pak dengan rutinitas kita, betul nggak? Iya. Sing jadi guru ya bosan aja. Sing dagang ya kadang-kadang bosan, kadang-kadang muncul. Coba kembalikan lagi ke konsep amanah. Nanti akan muncul semangat. Betul Pak, ini saya praktekkan motivasi-motivasi yang tidak basicnya amanah itu lewat semua. Kalau amanah ini, Masya Allah Pak. Kita lihatlah contohnya misalnya Jepang. Iya kan? Meskipun dia tidak amanah karena Allah, dia amanah karena Tuhannya, amanah karena negaranya. Itu kalau dia sampai gagal menjalankan amanah, malu. Isen jadi isen tenan ya. Mending mati ya. Nah, yang lain nggak sampai segitulah. Iya. Tapi malu itu harus ada sekarang ini. Bangsa Indonesia ini malunya udah hilang. Saya kemarin turun dari Bandara Solo, ya kan? Iya. Kebetulan ada orang Malaysia, dia pelukis Malaysia namanya Pak Safi. Lalu kenalnya ya di bandara itu, dia dekati saya, bisik-bisik. Assalamualaikum, salam, saya Safi. Kalau pesan taksi, kalau tempatnya ini kira-kira berapa ya? Itu kan malu saya. Bangsa Indonesia ini masih dianggap suka menjerumuskan orang asing. Malu nggak? Malu, dia bisik-bisik. Nah, kalau ke sini kira-kira tarifnya berapa ya? Jadi nggak ada ditawar menawar. Di sini sudah ada counter. Silakan Pak Cik ke counter. Nanti tempatnya itu sudah ada tarifnya. Oh iya ya. Makanya karena dalam mindsetnya itu orang Indonesia ini suka tipu. Kalau ada orang asing suka membohongi, ya Pak. Malu nggak? Malu. Ini harus rasa malu ini harus kita tumbuhkan. Basicnya amanah. Malu kalau apa yang kita jual itu kurang sesuai atau kurang standar, harusnya malu sehingga harus betul-betul sesuai dengan standar harga yang ada. Ya, saya tumbuhkan rasa malu itu. Makanya saya itu sekarang belajar fokus untuk satu amanah. Setelah saya tak studi, ini biar bisa cepat selesai bagaimana. Makanya saya kemarin sampaikan ke Pak Agung ya Pak. Pak, saya tak silent dulu ya Pak di panitia. Saya tak fokus di apa yang sedang saya kerjakan. Jadi,
apa yang ada ini harus kita selesaikan. Nanti Allah bagi lagi, Allah beri lagi, Allah beri lagi, Allah beri lagi. Baik. Jelas ya? Oke. Yuk kita sekarang kalau jelas kita berDN. Oke. Panas. Nah, Bapak Ibu di rumah ini ada apa namanya? Bantal. Bukan bantal ya, kalau bantal kepala ya. Alas lah untuk biar nyaman. Oke. Kesadaran ini yang tadi saya bahas ya, kesadaran ini yang saya bahas tadi kita latih melalui dzikir nafas ya, dzikir nafas. Jadi setelah kita berzikir muncul kesadaran ini satu mindset. Membentuk mindset ini penting untuk menjalankan amanah. Nah, amanah ini harus kita mindsetkan ke Allah. Nah, di dalam bikin nafas di level 4 ya, bahwa kita ada metode nafi isbat di level 4 itu untuk memindset bahwa yang kita lakukan ini adalah kekuatan Allah. Yang kita lakukan ini adalah dengan kekuatan Allah. Ya. Amanah ini dari Allah. Kita minta kekuatan Allah. Sehingga pertolongan Allah itu mudah kita dapatkan. Solusi mudah kita dapatkan dan rizki mengalir dengan berlimpah kepada kita. Kita tidak mencari rizki, kita tidak mencari solusi, kita hanya menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kemudian kita mindset bahwa semuanya ini adalah dengan kekuatan Allah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Baik. Ini kita berlatih berdn agar memiliki mindset benar tentang hakikat hidup, dan setelah itu kita gunakan untuk menjalankan perintah Allah berdasarkan tanda dan amanah yang dibebankan atau diberikan kepada kita. Baik, silahkan duduk rileks, kendorkan seluruh otot. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Silahkan ikuti nafasnya, biarkan nafasnya, nafas masuk, nafas keluar. Setiap nafas
nafas masuk dari Allah dan nafas keluar dari Allah. Ada satu kekuatan, di mana kita bisa bernafas. Nafas bisa masuk dan nafas bisa keluar karena kekuatan Allah. Sadari kekuatan itu. Sadari kekuatan Allah dalam setiap nafas. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dayanya Allah dan kekuatannya Allah. Kita belajar dari nafas, bagaimana Allah memberikan kekuatannya pada nafas. Allah. Allah. Di situ ada kekuatannya. Jangan akui bahwa itu milik kita. Akuilah itu kekuatan Allah. Sadari itu kekuatan Allah. Nafas masuk kekuatan Allah, nafas keluar kekuatan Allah. Cukup disadari saja, diimani. Yu'minuna bil ghaib. Kekuatan Allah, Allah yang gaib. Yu'minuna bil ghaibi. Kita yakin kepada yang gaib. Terus pelajari sehingga kesadaran kita akan semakin kuat tentang hakikat nafas. Allah. Kekuatan Allah. Allah itu pun kekuatan Allah. Baik. Sekarang Bapak Ibu akan saya ajak untuk menyadari kekuatan Allah selain nafas. Kita mendengar
mendengar suara gemericik air, telinga ini diperdengarkan dengan kekuatan Allah. Telinga kita bisa mendengar karena kekuatan Allah. Jadi apa yang kita dengar itu karena kekuatan Allah. Apa yang kita rasakan sekarang, kaki kita, tangan kita, leher kita, kepala kita, kita bisa merasakan itu karena kekuatan Allah. Ada satu daya sehingga kita bisa merasakan. Kita berpikir ketika kita ber-DN seperti ini, ada pikiran-pikiran yang masuk. Itu pun ada kekuatannya. Kita sambung ke Allah, kita sadar Allah, kita berjalan menuju ke Allah. Itu pun ada kekuatannya. Itulah daya yang Allah berikan. Ya Allah. Allah. Hidup ini adalah kekuatan Allah. Kita hidup, ada daya hidup, ada kekuatan hidup. Itu pun dari Allah. Bukan dari aku, bukan dari saya, bukan dari kita. Daya hidup. Baik. Kita sadari bahwa diri kita pun kita diberi hidup oleh Allah, diberi daya hidup. Semua panca indera berfungsi karena diberi daya oleh Allah. Baik. Sekarang akan saya ajak Bapak dan Ibu untuk menyadari amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah tubuh kita. Ini adalah amanah. Hidup ini adalah amanah. Selama bernafas, tidak ada namanya pensiun. Tidak ada namanya istirahat. Selama amanah ada, berarti perintah untuk kita lakukan pun ada. Jangan berhenti. Yang kedua adalah amanah keluarga. Anak, istri, suami, cucu, orang tua. Semua adalah amanah. Siap menerima amanah. Fokus kepada amanah yang ada. Jangan kemana-mana. Sesulit apapun, seberat apapun, fokus kepada amanah. Baca tandanya, jalankan perintahnya. Karena Allah akan memberikan jalan keluar
memberikan rizki. Rizki bukan urusan kita, solusi juga bukan urusan kita. Yang kita urusi adalah bagaimana bisa menjalankan amanah sebaik-baiknya, sesempurna mungkin, seperfect mungkin. Jadilah kita manusia-manusia yang perfeksionis dengan dasar menjalankan amanah Allah. Yang kedua, selanjutnya amanah pekerjaan. Pekerjaan. Kerja kita bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari rezeki atau mencari solusi hidup, tidak. Bekerja adalah perintah dari amanah yang namanya pekerjaan. Pekerjaan adalah amanah Allah. Kerja kita adalah diperintah oleh Allah. Kita malu jika kita gagal menjalankan amanah. Bukan kita malu karena uang kita sedikit, bukan kita malu karena kita miskin, tapi kita malu karena tidak bisa menjalankan amanah Allah. Fokus pada satu pekerjaan, selesaikan sesempurna mungkin, dan Allah akan menaikkan derajat kita. Karena kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Lakukan dengan penuh kesadaran, gunakan kesadaran kekuatan Allah. Selesaikan semua amanah, tunaikan semua tugas dengan kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hai Muhammad, bukan engkau yang melempar, tapi aku yang melempar. Bersiap menerima amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bersiap menerima amanah. Waspada membaca tanda, menjalankan perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sami'na wa ata'na. Just do it. Jalankan apa yang seharusnya kita lakukan, dan andalkan Allah dalam setiap apa yang kita lakukan.
apa adalah amanah. Apa yang di depan mata ini adalah amanah. Dan kita siap menjalankan perintah di setiap tanda yang Allah berikan. Baik, Bapak-bapak dan Bapak-ibu, dengan mindset yang benar tentang hidup ini, maka kita tidak akan terombang-ambing lagi, tidak akan stres lagi, tidak akan susah lagi, karena kita sudah tahu bagaimana caranya hidup. Kita tahu bagaimana caranya Allah memberikan rezeki, Allah memberikan solusi. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Demikian siaran kami dari Padepokan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa memberikan satu pencerahan tentang bagaimana kita harus bertindak, berperilaku, dan bagaimana kita harus hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.